Bagi Presiden Macron, ya tidak boleh dia mencampuri urusan agama Islam. Nggak boleh dia mengatakan dengan ucapan-ucapan yang menyakiti kaum muslimin, mengatakan Islam ini sedang krisis di seluruh dunia. Yang krisis bukan Islam. Islam berkembang di mana-mana di seluruh dunia. Yang krisis Anda. Sistem sekularisme yang Anda anut itu sudah mengalami krisis nilai, menjadi bencana bagi umat manusia di mana-mana. Maka itu Presiden Macron, kami minta Anda untuk menghentikan pernyataan-pernyataan Anda yang rasis. Kami minta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan teguran keras, memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, atau bahkan memulangkan Duta Besar Indonesia untuk Prancis sebagai tanda protes. Berikan nota protes diplomatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa WFS Menjawab Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya mendapatkan beberapa pertanyaan untuk kami jawab dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah bagaimana Pak Ustadz hukum kita sebagai muslim atau sikap muslim menyikapi pernyataan-pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyudutkan umat Islam, bahkan agama Islam itu sendiri dikatakan adalah agama yang mengalami sedang krisis di seluruh dunia dan harus ada rekonstruksi atau restrukturisasi terhadap ajaran Islam karena dianggap menyebarkan kebencian dan terorisme. Apakah betul demikian? Lalu pernyataan yang terbaru lagi adalah mengenai sikap Presiden Prancis ini yang menolak untuk mengutuk atau menghentikan penerbitan ulang karikatur yang dahulu pernah diterbitkan oleh Charlie Hebdo yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana hukumnya? Nah, di sini juga ada tentang boikot. Ya, bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Agama Islam ini agama yang penuh dengan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah rahmat. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Surah Yunus ayat 31. Al-Quran itu adalah mau'izah, pelajaran dari Allah, nasihat dari Allah. Obat penawar bagi penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa hati manusia. Kemudian menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Salah satu karakter Nabi Muhammad adalah fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ya, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Salah satu sifat yang paling menonjol dari sifat Rasulullah adalah sifat rahmahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang. Jadi agama Islam ini adalah agama kasih sayang. Tetapi kita tidak boleh dengan alasan kasih sayang, rahmatan lil alamin, lalu kita mendiamkan diri kebatilan, kemungkaran atau penghinaan terhadap ajaran atau agama Islam, apalagi penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Ya, kita diharuskan membela diri kita. Ya, kita harus membela agama kita. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, Nabi itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di akhir surah At-Taubah, Rasulullah itu adalah orang yang paling rahmah, ya, bil mu'minina raufur rahim, ya. Oleh sebab itu kita harus tunjukkan kepada dunia, ya, bahwasanya Islam ini adalah agama rahmah. Ya, kalau ada tindakan sebagian kecil sekali, oknum kecil,
melakukan tindakan kekerasan, terorisme, pembunuhan atas nama agama Islam, itu kita tolak. Dan itu bukan bagian dari ajaran Islam. Semua ulama menolak. Keputusan dari Al-Azhar, keputusan Majelis Ulama Indonesia, keputusan Majma' Fikih Dunia mengecam dan mengharamkan aksi terorisme. Ya, kekerasan, pembunuhan atas nama apapun, ya, dengan menggunakan nama atau atribut Islam. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin, ya, mendakwahkan kepada non-muslim, dakwahkan dengan cara yang baik dan bijak. Nah, itu di satu sisi buat introspeksi bagi kaum muslimin. Nah, bagi Presiden Macron, ya, tidak boleh dia mencampuri urusan agama Islam. Nggak boleh dia mengatakan dengan ucapan-ucapan yang menyakiti kaum muslimin, mengatakan Islam ini sedang krisis di seluruh dunia. Yang krisis bukan Islam. Islam berkembang di mana-mana di seluruh dunia. Yang krisis Anda. Sistem sekularisme yang Anda anut itu sudah mengalami krisis nilai, menjadi bencana bagi umat manusia di mana-mana. Maka itu Presiden, ya, Macron, kami minta Anda untuk menghentikan pernyataan-pernyataan Anda yang rasis. Kami minta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan teguran keras, memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, atau bahkan memulangkan Duta Besar Indonesia untuk Prancis sebagai tanda protes. Berikan nota protes diplomatik bahwa pernyataan itu tidak benar. Pernyataan itu menyinggung, menyakiti perasaan 1,7 miliar, bahkan hampir 2 miliar muslim di seluruh dunia. Apalagi ada yang mau sudah menerbitkan ulang, ya, kartun Charlie Hebdo yang dulu memakan korban, yang dulu memicu tindakan terorisme. Jadi ini ada aksi, ada reaksi. Jangan memancing reaksi umat Islam yang berlebihan kalau Anda tidak melakukan aksi-aksi yang justru menteror umat Islam. Ini sangat berbahaya. Hentikan perbuatan aksi teror yang dilancarkan oleh oknum-oknum, kelompok-kelompok di barat yang anti-Islam, yang fobia terhadap agama Islam dan membenci Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin bersahabat, kita ingin ta'awun, ta'aruf, bekerja sama membangun peradaban dunia yang lebih baik, maka hindari khitab atau hate speech, ujaran-ujaran kebencian terutama terhadap agama Islam, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Al-Quran. Ini 3 garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dia. Maka itu sikap tegas ditunjukkan oleh Syekhul Azhar, ya, Grand Syekh Al-Azhar, ya, Profesor Dr. Ahmad At-Thayyib. Dalam Twitternya tanggal 11 Oktober beliau mengatakan, apakah muslim, ya, ungkapan orang Islam itu teroris adalah ungkapan yang menipu, ya, untuk tujuan penipuan dan ditelan mentah-mentah, ya, bahkan oleh anak-anak orang Islam itu sendiri. Sebab apa? Beliau mengatakan kenyataan yang disaksikan oleh fakta dan sejarah serta hati nurani manusia yang bebas, bahwasanya kaum muslimin adalah para pembangun peradaban di semua tempat sampai di daratan Eropa. Nah, dan umat Islam inilah yang menjadi korban dari apa? Dari politik menggunakan standar ganda di negeri-negeri Eropa yang Islamofobia, anti terhadap Islam. Dan beliau dalam Twitternya yang juga itu mengatakan apa? Beliau menyesalkan, ya, apa yang diucapkan oleh Presiden Macron, ya. Beliau menulis begini: saya katakan kepada orang yang menghina Nabi umat Islam bahwasanya krisis yang sebenarnya terjadi adalah karena disebabkan, ya, standar ganda pemikiran dan agenda-agenda politik yang sempit, yang culas, yang licik. Dan tanggung jawab terbesar bagi para pemimpin adalah untuk menjaga keamanan sosial, ya, masyarakat, menghormati agama, melindungi bangsa-bangsa dari fitnah, dan jangan sekali-kali kita menyiram bensin ke tengah api, ya, atas nama kebebasan berpendapat atau berekspresi. Nah, beliau juga melanjutkan, baru 7 jam yang lalu, ya, beliau mengatakan di Twitter,
Kita saat ini sedang menyaksikan adanya kampanye yang terstruktur dan masif untuk memasukkan Islam ini ke dalam perang proksi politik, untuk menciptakan kekacauan di mana-mana di seluruh dunia, dengan apa? Bihajmatin mugharridah, dengan serangan yang terukur kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentu kita tidak akan menerima simbol-simbol, nilai-nilai yang sakral dalam agama kita, agama Islam, menjadi korban dari praktek standar ganda, korban dari spekulan-spekulan dunia dalam yang mereka gunakan di pasar politik dan konflik-konflik kepentingan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.